yang gelap, betapa jiwa membara. Tanah Sekigahara jadi saksi pertempuran abadi demi negeri ini. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang. Semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Musuh datang dengan wajah berbisik, iblis keji ingin hancurkan harapan, tapi kami takkan tunduk pada hitam. Dengan keberanian hancurkan bayang-bayang, api semangat takkan pernah padam. Kami berdiri di garis depan, Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit darah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Dari tubuh tak berarti apa, saat harapan kami adalah pedang. Perisai hati tak bisa dihancurkan, cahaya kebenaran selalu bersinar terang. Iblis mencoba dengan tipu daya, membawa semangat ingin menguasai, namun keberanian kami membara. Kami adalah prajurit takkan pernah mati, api semangat takkan pernah padam. Kami berdiri di garis depan, Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit merah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Dalam gelap malam terang kami nyalakan, bersama angin roh para leluhur. Kami bersatu untuk kebebasan, iblis kan runtuh di tangan perlawanan. Api semangat takkan pernah padam, kami berdiri di garis depan. Sekigahara tempat kami bertahan, melawan iblis takkan pernah gentar. Di bawah langit darah membasuh bumi, suara kami bergema menuju abadi. Kemenangan menanti di ujung senja, dengan semangat tak terkalahkan jiwa. Langit tampak menghitam kemerahan. Semakin jelas terlihat bagi kedua sosok makhluk bodoh yang tengah berjalan di atas tebing yang terjal dan menjulang tinggi itu. Selain cukup tinggi, tebing itu juga sangat panjang layaknya tembok besar Cina. Memiliki luas sekitar 100 kaki dan memiliki kepadatan dan daratan yang cukup rata. Entah bagaimana kedua sosok itu bisa sampai di ujung tebing. Terlihat di mata mereka bahwa usaha mereka tidaklah sia-sia setelah mendaki tebing tersebut. Takeru, lihat itu. Seumur hidup, aku baru tahu bahwa dunia yang kita tinggali ternyata sangat indah dilihat dari ketinggian ini, ucap Mataji yang tertegun melihat pemandangan sekitar. Memang, aku sih tidak terlalu terkejut, karena saat di desa aku sering memanjat gunung untuk mencari kebutuhan. Kau lihat gunung itu adalah gunung di mana desa kita berada. Sepertinya tebing ini juga mengarah ke gunung tersebut, sahut Takeru. Lalu, apa rencanamu Takeru? Aku mulai berpikir bahwa perang ini tidak cocok untuk kita. Kita pada dasarnya hanyalah preman kampung. Kita tidak cocok untuk perang. Dan malah kita hampir celaka karena memasuki hutan aneh itu. Tidak biasanya kau mengatakan ucapan yang mengandung arti seakan kau menyerah. Kita memang cuma orang kampung yang bodoh, tapi kita cukup kuat.
bahkan lebih kuat daripada prajurit pada umumnya. Matachi menunjukkan kedua lengannya yang berotot. Memangnya siapa yang tahu, kecuali orang-orang desa kita. Mungkin benar apa yang pernah dikatakan oleh kepala desa Mi. Jika kita ingin diakui di medan perang, kita harus mendapatkan dukungan. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan dukungan? Dan kenapa harus mendapatkan dukungan hanya karena untuk berperang? Begini saja Takeru, bagaimana jika kita kembali dulu? Kita minta pendapat dari kepala desa Mi untuk berikan penjelasan yang benar. Kita sudah berusaha bertindak dengan keyakinan kita sendiri dan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin saja kepala desa Mi bisa berikan arahan untuk kita. Itu boleh. Sepertinya itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita kembali terlebih dahulu. Takeru memegang janggutnya, kemudian dia berdiri menyetujui saran Matachi. Bagus, aku juga sudah rindu ingin makan odang buatan nenek. Odang anggap saja seperti nasi kebal seperti onigiri. Mungkin onigiri lebih mewah karena dibalut rumput laut dan isi daging di dalamnya. Odang mungkin lebih sederhana dari itu. Kedua sosok ini dengan semangat untuk kembali ke desa. Walaupun perjalanan mereka tidaklah singkat, di atas tebing tentu saja tidak ada tumbuhan yang hidup. Jika mereka lapar, mereka kadang harus turun tebing. Atau jika beruntung, mereka kadang mendapatkan sarang burung untuk bisa dimakan. Mungkin orang lain akan melihat mereka berdua adalah para pemuda yang bodoh. Tapi itu memang kenyataannya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki kemampuan yang bahkan tidak disadari oleh mereka sendiri. Di atas tebing, mereka berlari menuju gunung di mana desa mereka berada. Mereka saling kejar-kejaran. Bagi mereka, itu biasa saja seperti lari pada umumnya. Tapi, jika didengar dari bawah tebing, terdengar jelas getaran yang cukup kuat. Seakan tebing tersebut akan runtuh kapan saja. Dan jika dilihat di udara, pergerakan mereka seperti seekor macan tutul yang sedang berlari dengan cepat. Tidak hanya itu, setelah perang Sekigahara awal selesai, mereka berdua jelas mengalami luka yang seharusnya tidak bisa diabaikan. Tapi nyatanya saat ini terlihat bahwa mereka seperti tidak mengalami luka sama sekali. Sebenarnya bukan seperti itu. Mereka memanglah terluka, akan tetapi proses penyembuhan mereka sangatlah luar biasa. Kejar aku Takeru, apakah kau sekarang lebih lambat dari seekor kura-kura? Ledek Matachi. Takeru terus berlari. Dia sama sekali tidak menyadari sebelumnya bahwa mereka sudah di gunung tempat biasa Takeru mencari sumber kebutuhannya. Hanya saja, lokasi mereka saat ini berada jauh lebih tinggi dari biasanya Takeru datangi. Ada apa Takeru? Matachi kembali mendekat. Kita sudah sampai Matachi. Maksudmu? Sekarang ini kita berada di gunung di mana desa kita berada. Tapi sebenarnya itu apa? Matachi baru menyadari bahwa ada keanehan dari sisi tebing yang kini Takeru lihat. Apa yang mereka lihat adalah lautan yang luas. Namun ada semacam air terjun yang sangat besar yang mana memiliki lebar yang sama dengan lautan itu sendiri. Mereka berdua tercengang melihatnya. Pasalnya, air terjun tersebut mengalir bukan dari atas ke bawah, akan tetapi air laut itu naik ke atas air terjun tersebut. Pemandangan yang sangat menakjubkan, namun juga terlihat mengerikan. Takeru, kira-kira itu apa? Itu air, bodoh. Aku tahu itu air. Maksudku, dinding air itu apa? Dan kemana air itu pergi? Bagaimana bisa air itu naik ke langit? Kau tanya padaku, lalu aku tanya siapa? Aku sendiri juga sama bingungnya sepertimu. Apakah menurutmu di atas sana ada dunia yang lain, Takeru? Mungkin, itu yang aku pikirkan. Aku sering mendaki gunung ini, tapi baru kali ini aku mencapai puncaknya. Karena banyak orang mengatakan di puncak gunung tidak ada apa-apa. Dan itu memang benar, hanya ada bebatuan yang tidak berguna di sini. Tapi aku mendapatkan kejutan yang luar biasa setelah berada di puncak ini. Aku pikir itu adalah ujung dunia kita ini. Dan di atas sana bisa jadi adalah tempat para dewa itu tinggal. Tempat para dewa?
Mungkin kau benar, tapi anehnya aku merasakan kerinduan yang tidak bisa aku jelaskan. Seolah aku pernah melihat dinding air itu, entah itu di mana. Benarkah? Aku juga merasakan hal yang sama sepertimu, Mataji. Maka dari itu, dari tadi aku mencari jawabannya, tapi tidak bisa aku temukan. Oh, jangan-jangan kita ini adalah pilihan surga. Mungkin suatu saat kita bisa naik ke dunia para dewa. Mataji matanya berbinar karena senang. Mimpimu terlalu tinggi, Mataji. Jangankan naik ke dunia para dewa, kita bahkan tidak bisa mendapatkan prestasi apa-apa saat perang. Sudahlah, aku ingin turun gunung dan kembali ke desa. Aku mau tidur sepuasnya setelah ini. Hahaha, odangku, aku datang! Ucap Mataji sambil meneteskan air liur dan menyusul Takeru. Sementara itu di kota Toyotomi, tepatnya di penginapan di mana Kemumaki dan Mochizuki sedang bermain. Saat itu Akemaru telah kembali dan masuk ke penginapan. Ia tidak berani masuk karena ia tahu apa yang sedang dilakukan tuannya tersebut. Tak lama kemudian Kemumaki keluar dari ruangan. Dia telanjang dada dan terlihat beberapa bercak darah di sekitar area perutnya. Kemu sama, sapa Akemaru. Bagaimana situasinya? Apakah kau sudah mendapatkan informasinya dengan jelas? Tanya Kemumaki. Iya Kemu sama. Seperti yang Anda katakan, Otomo memang bergerak sendiri. Saat ini dia dan rombongannya berada di hutan di luar gerbang kota Toyotomi. Maaf Kemu sama, saya tidak berhasil membawa seluruh bawaan saya. Tidak masalah. Yang terpenting kau bisa lolos. Mereka yang gugur bisa digantikan dengan mudah, tapi tidak denganmu. Aku tahu kau bukanlah lawan Otomo. Kita tunggu saja mereka kemari. Aku sendiri yang akan menghabisi Otomo. Aku mau membersihkan diri. Kau urus yang ada di dalam. Lakukan semau kalian. Titah Kemumaki kemudian pergi. Baik Kemu sama. Setelah Kemumaki pergi, Akemaru memasuki ruangan. Aroma anyir darah langsung menyebar. Mochizuki tergeletak di ranjang yang sudah roboh itu dengan telanjang bulat. Mulutnya menganga dan matanya melotot. Cih, apa akhirnya kau mati juga, Zuki? Akemaru mendekati Zuki yang dalam kondisi telanjang. Sama seperti Kemumaki, bahkan Zuki jauh lebih parah. Darah berceceran di sekitar kemaluannya. Akemaru mengambil sebuah wadah air yang berukuran besar, kemudian menyiram tubuh Zuki. Aku rasa sekarang jauh lebih baik. Akemaru langsung meraih kaki Zuki dan berniat untuk menyeretnya keluar. Tapi tiba-tiba Kemu sama. Mochizuki kembali bangkit dan memeluk Akemaru. Hei, sudah cukup, dasar wanita gila. Akemaru, kenapa kau di sini? Di mana Kemu sama? Dasar gila, kau bahkan tidak sadar jika kau mati. Mati? Benarkah? Akemaru, bagaimana jika... Tidak. Akemaru langsung menjawab sebelum Zuki selesai bicara. Mochizuki adalah iblis pesona. Dia tidak akan pernah puas dalam berhubungan. Bahkan saat dia terbangun setelah mati, hasratnya akan berlipat-lipat. Saat bersama Kemumaki, Zuki telah mati sebanyak 3 kali hanya untuk memuaskan Kemumaki. Bukan berarti Mochizuki itu abadi. Hanya saja Zuki memiliki metode yang aneh, di mana saat dia mati saat berhubungan, dia akan semakin kuat saat dia bangkit. Kecuali kepalanya dipotong, maka dia akan benar-benar mati. Sial, kau memang wanita jalang. Akemaru tiba-tiba mulai menggerayangi Zuki. Dia langsung terpengaruh oleh pesona Zuki saat matanya menatapnya. Teruskan Akemaru. Akemaru juga mulai kesetanan. Dia tidak peduli lagi untuk menahannya. Tapi Akemaru bukanlah Kemumaki. Jelas Kemumaki lebih perkasa. Tunggu, jangan sekarang. Akemaru mulai mempercepat gerakannya dan sudah berada pada puncaknya. Sialan, kau benar-benar lemah sekali. Zuki sangat kecewa.
Kau dasar wanita gila. Kau bahkan masih belum puas saat bersama Kaimusama. Dasar gila. Karena kau sudah bangun, segera bereskan tempat ini sendiri sebelum Kaimusama datang. Akemaru lalu pergi meninggalkan Suki. Hei, kau mau kemana? Akemaru tidak pedulikannya dan tetap pergi. Sementara itu, di lokasi di mana Otomo berada. Kenapa kau biarkan dia pergi, Otomo? Tanya Kenji. Aku tidak bermaksud demikian. Sejak awal, Akemaru tidak berniat untuk benar-benar bertarung. Jika aku memaksanya, tentu akan jatuh korban lebih banyak. Seekor kelinci pun akan menggigit jika terdesak, balas Otomo. Kini kau sudah tahu berhadapan dengan siapa. Klan Tsurugi baru saja berkembang. Secara umum, bisa dilihat bahwa klan Koga bukan lawan yang bisa dihadapi oleh klan Tsurugi. Apa kau yakin masih ingin melanjutkan ini, Otomo? Jika ini adalah masalah sepele, tentu saja aku tidak akan bertindak gegabah. Tapi keterlibatan Hidekatsu dengan klan Koga sudah jelas tidak sederhana itu. Ini pasti akan memicu pemberontakan. Hideyoshi dalam bahaya. Lagi pula, kau bersama kami saat ini. Aku yakin Keimumaki akan berpikir 2 kali untuk berurusan dengan kita. Bagaimana pendapatmu, Ayah? Secara kemampuan, aku yakin Keimumaki tidak akan bisa melawan Otomo-sama dan Kenji-san. Setidaknya akan berimbang jika Akemaru dan Mochizuki terlibat. Akan tetapi, ada kemungkinan klan ninja lainnya akan terlibat jika memang ini ada kaitannya dengan membunuh Hideyoshi-sama. Mungkin awalnya targetnya adalah rekan-rekanku, tapi setelah klan Koga terlibat, aku rasa ini akan menjadi masalah yang serius seperti yang Otomo-sama katakan. Tapi yang dikatakan Kenji-san patut dipertimbangkan karena kita bisa dalam posisi yang bahaya. Tolong ambil keputusan yang bijak, Otomo-sama. Balas Ayah. Otomo sempat terdiam. Dia menunduk kemudian duduk seakan memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian ia berdiri dan memantapkan tindakannya. Mungkin akan ada bahaya, karena itulah jalan seorang ninja. Kami memang awalnya bukan seorang ninja, tapi kita harus mulai mengikuti langkah kita sebagai seorang ninja. Tidak ada jalan yang damai yang ditapaki seorang ninja. Dan sebagai pendukung klan Toyotomi, sudah menjadi kewajiban kita untuk melindunginya dan mencegah terjadinya kehancuran klan Toyotomi, tegas Otomo. Ucapan Otomo disambut teriakan semangat para ninja Tsurugi lainnya. Kau pemimpinnya, aku ikut dengan keputusanmu, Otomo. Ayah! Sesuai Otomo-sama, jika memang kita harus bergerak, kita akan bergerak besok. Kita pulihkan dulu kondisi lainnya. Bagus, kalian dengar itu. Semuanya istirahatlah. Besok kita akan bergerak. Baik. Para ninja Tsurugi langsung bersembunyi dan menghilang dari pandangan. 1 hari berlalu dengan cepat. Seperti yang sudah direncanakan, Otomo dan lainnya mulai bergerak perlahan. Sebisa mungkin mereka tidak terlihat mencolok. Yang lainnya menyelinap di balik bayang-bayang. Otomo, Kenji dan Ayah berjalan seperti biasa menuju gerbang kota. Berhenti! Kalian bertiga! Kalian siapa? Ucap salah satu penjaga gerbang kota. Kami penduduk kota. Hanya saja kami telah lama keluar kota, balas Otomo sambil menunjukkan lencana klan Toyotomi. Oh, ternyata begitu. Silakan masuk, balas penjaga gerbang itu sopan. Mereka bertiga kemudian memasuki kota dengan aman. Sama sekali tidak ada hal yang mencurigakan, seperti kota Toyotomi pada umumnya. Meskipun sepi, tapi masih terlihat hidup sebagaimana layaknya sebuah kota. Tidak ada yang mencurigakan dengan kota ini, meskipun memang sepi karena kebanyakan orang sedang ikut dalam peperangan. Tapi kota ini tetap tidak ada perubahan, ucap Otomo. Yang terlihat hanyalah pandangan yang netral. Dalam diam tersimpan ribuan misteri. Jangan lengah karena itu, Otomo, balas Kenji. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Kau tampak pucat. Otomo-sama, kita harus segera pergi dari sini.
Kita sudah masuk dalam jebakan musuh. Kita harus meninggalkan kota ini secepatnya. Kalau tidak... Bersikaplah dengan yang tenang, ayah. Jangan menunjukkan ketakutanmu. Kita akan meninggalkan kota ini dengan hati-hati, balas Kenji. Ken, Tenka, kau mau kemana? Bukankah kita... Otomo tidak jadi menyelesaikan ucapannya saat melihat arah mereka datang. Saat mereka hendak berbalik, jalan keluar sudah tidak ditemukan lagi. Mereka sama sekali tidak melihat gerbang kota. Ilusi, kita telah masuk ke dalam ilusi. Ilusi ini bukan apa-apa. Memangnya kenapa jika mereka menjebak kita ke dalam ilusi mereka? Para ninja Tsurugi mulai bermunculan dan mengepung Otomo dan lainnya untuk melindungi. Setidaknya kurang lebih ada 50 ninja. Apakah pada akhirnya kita akan bertarung secara langsung? Mau langsung atau tidak, itu tidak penting Otomo. Sekarang adalah waktunya memikirkan cara untuk keluar dari ilusi ini, balas Kenji. Sebelah sana. Ayah tiba-tiba berkata dan lari menuju arah yang dia tunjukkan. Ikuti ayah dan tetap melindungi dia, perintah Otomo. Para ninja Koga mulai bermunculan dan langsung menyerang. Teruslah bergerak, Otomo sama. Kami akan menghadang mereka. Baiklah, segera menyusul. Otomo dan rombongannya terus berlari menghindari pertarungan. Para ninja Tsurugi yang menyertainya melindungi. Sesekali para ninja Tsurugi sengaja meninggalkan dirinya untuk menghadapi ninja Koga. Dan yang lainnya tetap mengikuti Otomo untuk tetap pergi. Otomo sama, sebelah sini. Tunjuk ayah. Baiklah, minggir dari sana. Otomo mengayunkan Zen batonya. Sebuah dinding yang tidak terlihat retak, kemudian hancur dan mereka terlepas dari ilusi tersebut. Akhirnya mereka bisa bebas, tapi bukan berarti situasinya telah jauh lebih baik. Terdengar suara seseorang sedang bertepuk tangan. Otomo mencari sumber suara itu dan mendapati seseorang tengah berdiri di atas genting sebuah bangunan dengan lantai 3. Berdiri juga di sampingnya sosok ninja wanita yang mudah untuk dikenali. Otomo Hoshigaki, samurai pedang besar yang terkenal pada zaman itu. Banyak rumor mengatakan kau telah dieksekusi. Ternyata kau tunduk kepada Hideyoshi. Ucap sosok tersebut yang mulai menampakkan wujudnya. Dia adalah pemimpin klan Koga, Kemu Maki. Apa yang sebenarnya klan Koga lakukan di sini? Apa kau lupa? Di sini masihlah wilayah klan Toyotomi. Tindakanmu akan segera diketahui oleh yang bertanggung jawab di sini, Kemu Maki. Balas Otomo. Oh, orang yang bertanggung jawab di sini. Apakah dia maksudmu? Di pintu masuk bangunan bertingkat itu, sebuah kain terbuka dan di sana terikat salah satu sosok yang tidak asing. Oh tidak, Hanbe-san. Ucap ayah terkejut. Hanbe adalah Daiken yang pernah membantu Masamune saat kejadian di klan Shima saat Tori melawan Iblis Oda. Hanbe! Teriak Otomo dan berlari untuk menghampiri. Otomo langsung dihadang oleh beberapa ninja dari klan Koga. Ninja Tsurugi menyusul dan berada di belakang Otomo. Kemu Maki, katakan apa tujuanmu? Bukankah sudah jelas? Kenapa kau masih menanyakannya, Otomo? Beraninya kau, Kemu Maki. Ayolah, kenapa kau harus marah? Aku tahu masa lalu klan Tsurugi. Bukankah klan Dragon lenyap karena Hideyoshi? Orang hebat sepertimu, kenapa mau tunduk kepadanya? Bagaimana jika bergabung denganku dan menyingkirkannya? Kau bisa ambil beberapa wilayah di sini dan kembali membangun klan Dragonmu kembali. Bukankah ini penawaran yang bagus? Ucap Kemu Maki.
Otomo melempar sarung pedangnya yang berat itu ke arah Kemumaki. Mochizuki langsung menghindar dan turun. Sementara Kemumaki tetap berada di tempatnya. Dia hanya berpindah, sedikit bergeser dan berdiri tepat di mana sarung pedang Otomo menancap. Baiklah, jadi inilah jawabanmu, Otomo. Kemumaki menatap tajam, niat membunuh yang sangat luar biasa. Mereka cukup keras kepala. Aku tidak menyangka ninja sekelas kalian ini cukup kuat, ucap Akemaru yang juga menyusul dari arah di mana ilusi itu berada. Setidaknya ada 20 orang dari klan Tsurugi telah sengaja menahan pergerakan Ninja Koga, tapi tidak satupun yang bisa menyusul Otomo, karena yang muncul adalah Akemaru. Aya tiba-tiba terjatuh dan memegangi kepalanya. Kenji dengan sigap membantunya. Kenji-san, Otomo-sama dalam bahaya. Segera cari peluang untuk mundur, pinta Ayah. Tenanglah Ayah, sekalipun Kemumaki dan bawahannya bergabung, mereka tidak akan semudah itu mengalahkan Otomo. Lagi pula, itu tidak akan terjadi selama aku di sini. Jadi, tenanglah Ayah, balas Kenji. Tidak hanya itu Kenji-san. Klan Koga tidaklah sendiri. Klan Nari, klan Tenchu, dan klan Bakuto juga terlibat. Ayah menegaskan. Kenji langsung kaget dan berusaha untuk bergegas menghampiri Otomo. Tapi dari kejauhan, Otomo bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Kenji. Dia mengangkat tangannya seakan mencegah untuk Kenji mendekat. Salah satu ninja di samping Otomo kemudian mundur dan mengatakan kepada Kenji, Kenji-san, Otomo-sama mengatakan untuk segera pergi, selamatkan Ayah-san. Apa yang sebenarnya dia katakan? Apa dia tidak tahu situasi yang sebenarnya? Tiba-tiba datang rombongan ninja yang tidak dikenal. Yuhuhuhuhu, ternyata benar, wilayah Toyotomi telah dilumpuhkan, ucap pimpinan klan Bakuto, Tetsu. Aku tidak mungkin bergabung dengan hasil yang sia-sia. Bukankah begitu, Yoshimitsu-san? Kata pimpinan klan Nari, Narimoru. Ingin hasilnya, tentu harus mendapatkan kontribusi yang sesuai. Jangan harap mendapatkan hasil tanpa melakukan apapun. Kepala Otomo adalah milikku, tegas Yoshimitsu, kepala klan Tenchu. Yoshimitsu melirik ke arah Kemumaki. Dengan cepat Kemumaki memahaminya dan menganggukkan kepalanya. Di dalam topengnya Yoshimitsu tersenyum dan tanpa basa-basi lagi ia langsung menerjang maju ke arah Otomo, diikuti oleh para ninja Tenchu. Lindungi Otomo-sama! Para ninja Tsurugi langsung berada di sisi kanan untuk menghadang para ninja Tenchu. Oi, apakah kau hanya akan diam saja, Narimoru-san? Aku akan mengambil sedikit kontribusi setidaknya. Klan Bakuto, ayo bergerak, ucap Tetsu. Yes! Para ninja Bakuto juga bergerak. Torubi, kita juga harus bergerak. Berikan perintah kepada anggota klan Nari. Serang! Perintah Narimoru. Baik, Nari-sama. Torubi langsung mengarahkan para prajurit ninja Nari untuk bergerak. Kini, para ninja Tsurugi mulai kebingungan. Mereka langsung membentuk lingkaran untuk melindungi Otomo. Kenji sadar, meskipun Otomo adalah salah satu dari 3 legenda samurai, dia tetap memiliki batasan. Sekuat apapun Otomo, dia tidak mungkin mampu untuk bertahan. Jangan takut, tetap pada posisi kalian. Gunakan pedang ganda. Bunuh dan tahan semampu kalian. Jangan ragu-ragu dan habisi musuh saat ada kesempatan, titah Otomo. Para ninja Tsurugi jelas gugup. Ketakutan jelas mereka rasakan. Tapi mereka tidak punya pilihan. Melawan berarti mati, menyerah juga akan mati. Otomo-sama, senang bertempur dengan Anda. Iya! Otomo diserang di ketiga sisi.
Satu-satunya jalan aman adalah di depan mereka. Tapi sayangnya, Mochizuki tidak mau tinggal diam. Dia bersama ninja Koga lainnya juga ikut menyerang. Otomo tahu situasinya sangat buruk. Dia menatap langit yang kemerahan dan menatapi nasibnya. Apakah hari ini adalah akhir baginya? Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Otomo tidak pernah mengira jika klan ninja lainnya juga ikut terlibat. Mungkin jika hanya klan Koga saja, setidaknya ia masih bisa untuk bertahan. Tapi kali ini, adanya klan Nari, klan Tenchu, dan klan Bakuto akan menyulitkan dirinya. Meskipun Kenji ada untuk membantunya. "Lindungi ayah dengan nyawa kalian!" pinta Kenji kepada para ninja Tsurugi untuk melindungi ayah. Apa yang kau lakukan, Kenji-san? Situasinya sudah seperti ini, kabur pun sepertinya percuma. Carilah solusi dengan caramu, jangan khawatirkan kami, balas Kenji. Secepat kilat, Kenji datang membantu Otomo. Saat ia tiba di sisinya, seluruh ninja Tsurugi yang melindungi Otomo telah tewas semuanya. Hanya menyisakan 6 ninja Tsurugi yang melindungi ayah. Dan satu-satunya adalah ninja yang tadinya diperintahkan oleh Otomo untuk memberikan pesan kepada Kenji. "Kepalamu adalah milikku, Otomo. Berhentilah melawan, itu hanya akan menyiksamu lebih lama." Dengan mudah, Kenji menepis serangan Yoshimitsu. Dia terpental mundur setelah tendangan keras mengarah ke dadanya. Kenji langsung berdiri membelakangi Otomo, dan mereka kini saling melindungi punggung mereka. "Apa yang kau lakukan di sini, Tenka? Bukankah aku sudah memintamu untuk membawa ayah pergi?" protes Otomo. "Diamlah. Kau pikir situasi saat ini bisa dengan mudah untuk kabur? Mungkin jika sendirian aku bisa. Ditambah lagi Kemumaki masih belum bergerak dari awal," balas Kenji. "Bagaimana dengan kondisi ayah?" "Dia baik-baik saja. Jangan meremehkannya. Mungkin dia lemah, tapi apa kau lupa dengan wanita es itu?" "Maksudmu Kitsun?" "Ya, mudah-mudahan saja dia bisa lolos." Yoshimitsu kembali bangkit. Dia cukup kaget ada orang lain yang menghadangnya. "Sialan, tikus mana yang memiliki kemampuan untuk bisa menahan seranganku? Ternyata anggota Tsurugi. Lumayan. Ternyata klan Tsurugi memiliki ahli tersembunyi ya," kata Yoshimitsu. "Lantas kenapa? Mereka hanya berdua. Tidak akan merubah keadaan. Aku tidak memiliki dendam dengan klan Tsurugi sebenarnya. Tapi sayangnya, kalian tidak bisa diajak kerja sama." sahut Narimoru. "Tidak ada hubungannya dengan dendam atau tidak. Karena mereka memiliki jalan yang berbeda. Itu sudah cukup memberi kita alasan untuk menyingkirkan mereka. Bukankah begitu?" Tetsu menimpali. Para kepala klan sungguh bersemangat. Junior ini sangat kagum. Mochizuki mengatakan dengan rayuannya. Mochizuki-chan selalu terlihat luar biasa, balas Tetsu. "Hei, kalian ingin ngobrol atau bertarung?" sahut Yoshimitsu. Santailah Yoshimitsu-san. Mereka tidak akan pergi kemana-mana. balas Narimoru. Kemumaki kemudian mendekat, dan hal itu membuat Otomo dan Kenji lebih waspada. Kemu-sama, sapa Itsuki. Kepala klan lainnya juga memberikan hormat dengan cara mereka masing-masing. "Terima kasih telah merespon undanganku. Maaf, aku belum sempat berterima kasih dengan baik," ucap Kemumaki. "Tidak perlu, Kemu-san. Kita semua adalah kawan lama," balas Yoshimitsu. "Itu benar. Aku sependapat." Tetsu menambahkan. Narimoru menganggukkan kepalanya dan menyetujui perkataan mereka. "Baiklah, sekali lagi aku ingin memberikan kau kesempatan, Otomo. Tidak perlu berkeras kepala." Kemumaki sekali lagi membujuk Otomo. "Tutup mulutmu itu, Kemumaki. Aku kira klan Koga memiliki kehormatan,
Tapi nyatanya kalian hanyalah sekumpulan ninja yang pengecut, balas Otomo. Kemumaki langsung merah padam, kepalanya seakan mendidih. Tanpa banyak bicara lagi, ia langsung menerjang Otomo. Otomo telah siap menghadang. Kemumaki tersentak. Dia terkejut mendapatkan serangan yang begitu cepat dari arah sampingnya. Beruntung, dia bisa tepat waktu untuk menahan serangan tersebut. Dia tidak mengalami luka, hanya terkejut dan terpaksa untuk melangkah mundur. Kemumaki terdiam sejenak. Dia perhatikan Kenji yang baru saja mengejutkan dirinya. Siapa kau? Aku baru tahu ada ahli sepertimu di klan Tsurugi. Sekarang harus aku akui bahwa klan Tsurugi memang pantas mendapatkan gelar dari salah satu 8 ninja jenius terhebat. Tanya Kemumaki. Tenka, ninja klan Tsurugi. Jawabnya singkat. Tenka. Lalu, apa hubunganmu dengan Kenji? Dari gerakanmu barusan, aku cukup mengenalnya. Kecepatan dan ketangkasan itu sangat mirip dengan Kenji. Tenka hanya terdiam. Jangan-jangan dia adalah murid Kenji yang melegenda itu? Tanya Tetsu. Memangnya siapa lagi? Kenji adalah samurai yang hebat, salah satu legenda samurai yang tidak terkalahkan. Balas Narimoru. Apanya yang tidak terkalahkan? Pada akhirnya dia mati di perang Sekigahara saat itu. Aku rasa dia memang muridnya atau mungkin pembantunya. Jelas Yoshimitsu. Pembantunya? Lelaki tua itu? Mifune? Mana mungkin? Lihatlah dia. Dari fisiknya saja dia tidak seperti orang tua. Aku rasa dia ini muridnya Kenji. Hanya itu yang masuk akal. Tetsu meyakinkan pendapatnya. Yuyu, itu benar. Tidak mungkin dia Mifune. Karena aku dengar dia juga ikut mati setelah mendengar bahwa Kenji gugur dalam perang. Narimoru mempertegas. Kemumaki masih menunggu balasan dari Kenji terkait ucapannya. Tapi Kenji hanya diam saja. Benar, dia adalah murid Kenji yang bernama Tenka. Otomo menyaut dan membuat Kenji melirik ke arahnya. Begitu rupanya, Tenka, bergabunglah denganku. Kau memiliki potensi. Kau masih bisa berkembang jika berada di klan Koga. Dan aku akan membiarkan wanita itu juga hidup. Kemumaki menawarkan. Otomo sedikit mengangguk, berikan kode kepada Kenji untuk menerima tawarannya tersebut. Otomo mengerti dengan jelas situasinya. Mereka tidak akan selamat bahkan jika bertarung bersama. Kenji tahu itu, tapi ia tidak ingin membebankan semuanya kepada Otomo sendirian. Apa kau pikir akan semudah itu aku berkhianat? Bukankah kau terlalu percaya diri jika kami tidak memiliki harapan menang? Kenapa tidak kalian coba saja? Tantang Kenji. Sesuai harapanku, dia memang tidak mudah untuk dibujuk. Tapi mari kita lihat saat dia dalam kondisi hidup dan mati. Apakah dia akan masih bisa bicara seperti itu? Batin Kemumaki kemudian melirik ke arah Yoshimitsu. Bodoh, apa yang kau lakukan Kenji? Ini adalah penawaran baik supaya kalian bisa lolos. Kenapa dia malah melakukan ini? Batin Otomo menyesalkan keputusan Kenji. Akemaru dari awal ingin menyerang ayah, tapi Kemumaki berikan isyarat untuk tidak melakukan pergerakan. Cukup jaga musuh supaya tidak pergi. Sementara itu, di pinggiran daratan Aokigahara, di perkemahan Toyotomi, Tori, Jaka, Desta, Hito telah berkumpul di dalam satu tenda. Di sana juga ada Ieyasu, Masamune, dan Yukimura. Sedangkan Takeda berada di tenda Hideyoshi. Jadi menurutmu, sekarang ini Hidekatsu dalam melakukan rencana pemberontakan?
Jika apa yang kau sampaikan itu benar, maka ini adalah masalah yang serius. Kita tidak bisa diam begitu saja, Tori-san, ucap Ieyasu. Benar, aku juga sependapat dengan Ieyasu-san. Tori-san, lebih baik kita diskusikan masalah ini dengan Hideyoshi-sama, Masamune menimpali. Ini hanya dugaan dan belum terbukti dengan jelas. Tunggu sampai anggota Sendan mendapatkan informasi dengan jelas, balas Tori. Meskipun ini hanyalah dugaan, sudah seharusnya kita waspada, karena dengan sikap Hidekatsu yang seperti itu, ada kemungkinan apa yang kau duga itu benar, Tori, sahut Jaka. Menurut pendapatku sendiri, itu bisa saja terjadi. Tapi sebenarnya Hidekatsu itu bukanlah sosok yang arogan seperti yang kita lihat. Awalnya, ia adalah sosok yang santun dan bertanggung jawab. Hideyoshi-sama mengangkatnya sebagai anak karena sikapnya itu. Tapi nyatanya, perlahan Hidekatsu sifatnya mulai berubah seperti yang kalian lihat saat itu. Setelah itu, ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Hoshin Seito. Jelas itu. Tori dan Masamune saling pandang. Pikiran mereka jelas sama. Jika itu ada kaitannya dengan Hoshin Seito, maka hal itu sudah jelas. Apakah kalian tahu sesuatu? Beritahu kami. Jangan kalian simpan sendirian. Yukimura penasaran dengan gerak-gerik Tori dan Masamune. Hoshin Seito yang kalian tahu itu sebenarnya sudah dikendalikan oleh Iblis Oda. Melalui organisasi Hoshin Seito lah mata-mata klan Oda bisa menyusup, tegas Masamune. Seberapa yakin kau soal ini, Masamune-san? Tanya Ieyasu. 90% aku yakin. Meskipun tidak semuanya anggota Hoshin Seito terlibat, tapi pimpinan tertinggi Hoshin Seito berada dalam kendali Mitsuhide. Walaupun di dalam anggota Hoshin Seito sendiri ada beberapa yang tidak menyadarinya, tapi sebagian besar anggota Hoshin Seito telah tunduk kepada Iblis Oda, jawab Masamune. Dan ditambah lagi, kami juga menangkap salah satu kapten Hoshin Seito yang bernama Katakura. Dia adalah anggota Hoshin Seito yang bersih. Tapi kami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kami juga tidak bisa menahannya sebagai seorang musuh. Masamune-san menempatkannya di istana Date dan memperkerjakannya sebagai pelindung keluarga Date. Tori menambahkan, kenapa kau tidak membebaskannya saja, Des? Bukannya itu sama saja mengekang kebebasannya? Tanya Desta. Tidak semudah itu, Dul. Jika kami membebaskannya, justru Katakura dalam bahaya. Dan hal itu ia sendiri yang mengatakan dan lebih memilih untuk melayani klan Date, balas Tori. Roka tiba-tiba muncul di samping Tori dan membisikkan sesuatu. Apa? Tori terkejut sambil menengok ke arah Roka. Ada apa, Des? Raut Desta serius. Begitu juga dengan lainnya yang ada di sana. Roka, katakan semuanya di hadapan mereka ini. Baik, Tuan. Roka berikan hormat kepada Tori, kemudian mengarahkan pandangannya kepada semua orang yang ada di dalam perkemahan tersebut. Jaka, tolong bantuannya, pinta Tori. Aku mengerti. Yaudah, segel seluruh perkemahan ini, perintah Jaka. Baik, Den. Pelindung telah terpasang. Siapapun tidak akan bisa mendengar percakapan yang ada di dalam pelindung tersebut. Beres. Sira, apakah tikus yang menyelinap sudah dibereskan? Aman, Tuan, balas Sira. Tori tersenyum lega. Baiklah, Roka, mulailah untuk mengatakannya. Baik, Tuan. Mohon maaf jika saya kurang sopan. Saya adalah pemimpin anggota Sendan yang bernama Roka. Baru-baru ini anggota kami telah mendapatkan informasi yang penting. Saat ini klan Koga telah menginvasi kota Toyotomi. Daiken Hanbei telah tertangkap. Untuk sementara ini Daiken masih hidup. Selain klan Koga, klan Tenchu, klan Nari, dan klan Bakuto juga terlibat. Informasi terakhir juga menegaskan bahwa klan Tsurugi sedang melawan mereka. Di antaranya, Ayah Sang terlibat pertarungan tersebut.
Fakta ini berkaitan dengan keterlibatan Hidekatsu, yang mana Hidekatsu yang telah mengundang klan Koga. Tindakan ini berpotensi pemberontakan dan mengancam nyawa Hideyoshi-san. Informasi yang saya berikan ini aku jamin akurat tanpa ada kesalahan. Terima kasih. Tutur Roka. Sasuke! Panggil Yukimura. Yo! Yukimura-sama! Pergilah ke wilayah Toyotomi. Selamatkan Hanbei jika memungkinkan. Pastikan klan Tsurugi juga aman. Baiklah Yukimura-sama. Sasuke Sarutobi, ninja dari klan Sarutobi, dan juga pemimpin muda klan tersebut yang melayani keluarga Sanada selama beberapa generasi. Sasuke Sarutobi juga adalah salah satu dari 8 ninja jenius terhebat. Hanzo! Perintah Anda, Ieyasu-sama. Cegah klan Koga bertindak semuanya sendiri. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Pastikan keselamatan Ayasan. Pinta Ieyasu. Perintah diterima, Ieyasu-sama. Hattori Hanzo adalah ninja dari klan Ninja Iga, salah satu klan ninja terbesar yang dihormati dan ditakuti selain klan Koga. Hanzo juga pemimpin klan Iga yang mana masuk dalam daftar tertinggi dari 8 ninja jenius yang terhebat. Konon, klan Iga dan Koga juga berselisih. Pertikaian mereka sudah terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun yang tidak pernah sekalipun berdamai. Hito diam 1000 bahasa. Dia sama sekali tidak memiliki hak untuk bersuara di tempat tersebut. Sudah jelas dia khawatir dengan kondisi Ayah saat ini. Namun, ia sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Tori menyadari Hito tertunduk bingung. Lalu dengan kuasanya, Tori berikan keputusan. Hito-san, kau tidak perlu khawatir. Kau bisa pergi untuk menyelamatkan Ayah-san. Anggota Shira akan menemanimu. Shira, Shire, berangkatlah menuju kota Toyotomi dan ajak Hito-san bersama kalian. Keselamatannya ada pada kalian dan pastikan Ayah juga selamat. Lakukan apapun semau kalian. Jangan segan-segan untuk menghabisi musuh yang mengganggu kalian. Siap, balas Shira. Terima kasih, Tori-san. Hito menundukkan tubuhnya sebagaimana orang Jepang berikan penghormatan. Jika klan Koga mendapatkan bantuan dari 3 klan ninja, saat ini 2 klan legendaris telah datang untuk membantu klan Toyotomi dan pastinya berada di pihak klan Tsurugi. Klan Iga adalah klan ninja yang legendaris yang cukup ditakuti dan dihormati. Sedangkan klan Sarutobi adalah klan legendaris yang memiliki teknik mematikan yang juga sangat ditakuti di kalangan ninja. Dan satu lagi, klan yang baru saja dibentuk, yaitu klan Reiki. Shira dan Shire beserta anggota Shira lainnya adalah bagian dari Reiki. Tidak perlu lagi disebutkan kehebatan Shira, karena saat ini Shira bukanlah Shira yang dulu lagi. Sementara itu, di lokasi 2 sosok pemuda yang berusaha untuk turun gunung. Gunung yang terjal itu bukan apa-apa bagi mereka. Odang, aku datang. Apakah otakmu itu hanya dipenuhi makanan, Matachi? Memangnya kenapa, Takeru? Diamlah. Takeru mempercepat laju larinya. Karena mereka menuruni gunung, kecepatan mereka tentu saja lebih cepat lagi. Dan hanya beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di lereng gunung. Kami pulang Desa Hiten, teriak Matachi. Desa Hiten adalah nama desa di mana Takeru dan Matachi dibesarkan. Kemana orang-orang pergi? Takeru celingukan mencari beberapa orang. Yang mereka tahu, para penduduk desa Hiten selalu melakukan aktivitas mereka di lereng gunung Hiten. Tapi hari itu cukup sepi. Apakah di desa sedang ada festival atau semacamnya ya? Sahut Matachi. Mungkin saja, ayo segera kembali ke desa, balas Takeru yang langsung berlari menuju desa. Tunggu Takeru. Beberapa saat kemudian mereka berdua tiba di desa. Anehnya, suasana di desa juga sangat sepi. Tidak terlihat satu orang pun. Ini benar-benar aneh. Kenapa di sini juga sangat sepi? Nenek, Sani! Matachi memanggil neneknya dan juga tunangannya.
Aku punya firasat buruk. Takeru langsung berlari ke arah lapangan di mana biasanya ia bermain. Takeru langsung bersimpuh setelah melihat beberapa gundukan di lapangan tersebut. Tidak! Matachi langsung berlari menuju gundukan-gundukan itu yang tidak lain adalah para penduduk desa. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, Takeru dan Matachi telah masuk ke dalam bagian prajurit klan Kenyo pada suatu waktu yang terang dengan kondisi langit yang sama. Perhatian! Ini adalah jatah makan kalian. Setelah ini, kita akan pergi untuk menyerang pasukan Masamune. Terima kasihlah kepada pasukan Kenyo sama, karena mereka kita bisa menikmati makanan ini. Terimalah dan tidak usah pilih-pilih, ucap salah satu komandan regu membagikan makanannya. Wah, bukankah ini udang? Terima kasih komandan. Asik, aku dapat daging. Oh, aku dapat telur burung. Aku beruntung, aku dapat nasi padang, ucap beberapa prajurit lainnya. Takeru tidak pedulikan apa yang dia dapatkan, dia memakannya dengan lahap. Ini, udang ini sangat mirip dengan buatan nenek. Apakah ini memang buatan nenek ya? Ucap Matachi. Bodoh, kau pikir hanya nenek saja yang bisa buat udang? Kebetulan saja itu mirip, mana mungkin itu udang buatan nenek, jelas Takeru. Hehehe, kau benar juga Takeru. Tapi udang ini memang sangat mirip dan rasanya juga sama. Syukurlah dengan ini bisa melepas rindu akan desa Hiken. Hehehe. Dan pada saat itulah sebenarnya apa yang dimakan oleh Matachi memang buatan neneknya yang dirampas oleh prajurit Kenyo. Selain merampas perbekalan penduduk desa, prajurit Kenyo juga telah membantai semuanya. Odang yang Matachi makan saat itu adalah odang terakhir yang bisa dia nikmati buatan sang nenek. Sementara itu, di desa Hiten, Matachi meraung-raung. Dia pasti yakin bahwa nenek dan tunangannya berada dalam gundukan tanah tersebut. Takeru diam 1000 bahasa. Dia sama sekali tidak menginginkan hal ini akan terjadi. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Teriak Matachi. Matachi, Takeru. Teriak seorang wanita. Matachi dan Takeru menengok bersamaan. Yang mereka lihat adalah Sani, tunangan Matachi, dan juga saudara perempuan Takeru. Sani! Mereka berdua menghampirinya bersamaan. Sani juga bersama seseorang, pria tua yang masih bisa berdiri tegak dengan rambut putih yang tinggal sedikit. Terlihat kebotakannya. Kalian selamat. Apakah hanya kalian yang selamat? Tanya Takeru. Kepala Desami, sebenarnya apa yang terjadi? Matachi bertanya. Kalian benar-benar beruntung. Aku jelaskan sambil jalan. Ikut aku, balas kepala Desami. Seperti yang sudah diketahui, desa Hiken telah dijarah oleh pasukan Kenyo pendukung Iblis Oda. Semua penduduk dibantai. Beruntung, kepala Desami berhasil menyelamatkan beberapa warga karena tindakan nenek Matachi yang cukup berani. Ia mati lebih dulu dan disusul oleh warga lainnya yang tidak sempat meloloskan diri. Matachi mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh kepala Desami sambil meneteskan air mata. Sani merangkulnya dengan tatapan iba. Takeru juga mengatakan apa yang terjadi dengan mereka. Kepala desa bahkan terkejut saat mendengar mereka telah masuk bagian prajurit Kenyo. Tapi mau bagaimanapun, kepala Desami bisa memakluminya. Orang bodoh seperti mereka sungguh tidak tahu apa-apa. Untuk itulah kami kembali ke Desami. Mungkin kau bisa mengarahkan kami. Tadinya aku berhenti mengejar cita-citaku sebagai seorang jenderal. Tapi melihat desa kita seperti ini, aku tidak bisa tinggal diam, tegas Takeru. Ya, aku pasti akan membalaskan dendam nenek. Kepala Desami, tolong arahkan kami, pinta Matachi. Kepala desa hanya mendengung dan tetap melangkahkan kakinya. Sesaat kemudian, mereka tiba di tengah hutan, di mana di sana ada gubuk besar yang menampung beberapa orang warga. Gubuk itu milik pribadi kepala desa.
bukan tempat untuk bersembunyi atau menyimpan suatu rahasia, tapi tempat tersebut memang tempat kepala desa sebelumnya. Kepala desa Mi, kau telah kembali. Takeru, Matachi, syukurlah kalian selamat. Banyak orang bersukacita atas kedatangan Takeru dan Matachi. Meskipun awalnya mereka berdua ini sebenarnya bocah yang kerap kali buat masalah di desa, tapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mereka berdua juga yang menjaga desa Hiken dari para bandit. Baiklah, kembalinya Takeru dan Matachi akan membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan masalah kita kepada Shogun. Karena di antara kita semua yang paling bisa diandalkan adalah mereka berdua. Takeru, Matachi, ucap kepala desa. Ya, kepala desa Mi. Kalian ingin aku mengarahkan kalian, bukan? Ya, itu benar kepala desa Mi. Kalau begitu, aku minta kalian untuk pergi ke pegunungan di wilayah klan Toyotomi. Carilah klan Tsurugi dan mintalah bantuan Otomo. Ia adalah pemimpin klan Tsurugi. Ceritakan saja apa yang terjadi di desa Hiken. Ingat, mereka adalah klan ninja. Jadi jangan bertindak yang tidak-tidak jika nyawa kalian ingin selamat. Wah, klan ninja. Kita akan pergi ke klan ninja. Takeru, bukankah ini luar biasa? Ucap Matachi. Tapi bagaimana kami bisa meyakinkan mereka, kepala desa Mi? Apakah mereka akan percaya dengan ucapan kita? Tanya Takeru mengabaikan Matachi. Kepala desa tersebut memandangi langit sambil mengelus jenggotnya yang putih dan tipis itu. Katakan kepada Otomo bahwa kalian diutus oleh Mifune. Kepala desa Mi, tolong jangan bercanda. Bisa-bisa Takeru dan Matachi dalam masalah. Apakah kepala desa mengenal salah satu anggota ninja Tsurugi? Tanya Sani. Benar, aku mengenal salah satu ninja Tsurugi. Percayalah, dengan menyebutkan namaku, kalian berdua pasti akan dihormati. Jelas kepala desa Mi dengan kepanjangan Mifune. Wah, siapa sangka kepala desa kita ternyata dulunya seorang ninja. Benarkan begitu, kepala desa? Matachi mengatakan dengan lantang dan segera melupakan kesedihannya. Kepala desa, siapa yang kau kenal di klan Tsurugi? Tanya Takeru. Kalian cukup bilang saja bahwa kalian adalah utusanku. Katakan bahwa kalian diutus oleh Mifune. Jangan mengatakan kepala desa Mi. Mereka tidak akan tahu kalian diutus oleh Mifune. Kalian paham? Tegas Mifune. Baik, kami mengerti, kepala desa. Para penduduk desa Hiken, Takeru, Matachi, dan Sani tidak mengetahui yang sebenarnya siapa itu kepala desa mereka. Mereka hanya tahu bahwa Mifune memiliki sedikit koneksi dengan klan Tsurugi. Padahal Mifune sangat mengenal dekat Otomo. Bahkan Otomo sendiri sangat menghormatinya karena Mifune satu ini adalah Mifune, si pelayan tua yang hebat, Masako Kenji. Sementara itu, di kota Toyotomi yang tenang itu, tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya kota telah jatuh ke tangan para ninja Koga dan para aliansinya. Namun, begitu keributan besar terjadi saat bentrokan dengan klan Tsurugi, para warga kota baru menyadarinya bahwa kota di mana mereka tinggal telah disabotase oleh para ninja. Lalu, bagaimana bisa para ninja Koga menundukkan Hanbei tanpa menimbulkan keributan? Ya, itu terjadi karena Hanbei dan bawahannya dijebak ke dalam ilusi. Bukan berarti Hanbei tanpa melakukan perlawanan. Setidaknya Hanbei telah menghabisi 20 ninja dari gabungan keempat klan ninja tersebut. Seperti yang sudah pernah dikatakan, klan Koga sendirian tidak akan pernah bisa mengambil alih kota Toyotomi. Tapi dengan bantuan 3 klan ninja lainnya, menaklukkan kota Toyotomi yang menjadi pusat pertahanan klan Toyotomi itu tidak lagi mustahil dilakukan. Ditambah lagi, Hidekatsu juga ada di pihak mereka, yang mana Hidekatsu mengetahui di mana titik-titik terlemah kota Toyotomi.
Kejadian ini bahkan Toyotomi Hideyoshi sendiri masih belum mengetahui kebenarannya. Tori dan lainnya sengaja untuk menutup rapat informasi ini dari Hideyoshi, sebab perang Sekigahara kali ini adalah penentuan besar dan Hideyoshi adalah pimpinan tertinggi. Jika fokusnya terpecah karena mengetahui wilayahnya disabotase, hal itu akan jelas mempengaruhi perang. Alasan Tori untuk menutup rapat-rapat informasi ini juga disetujui oleh Ieyasu dan Yukimura, yang mana mereka baru saja mengenal Tori. Karena menurut Tori, ini bukanlah situasi perang yang bisa diredam oleh para samurai. Ini adalah perang yang berada di balik bayangan. Hal ini sangat wajar di saat para samurai yang seorang pemimpin melakukan aksi perang mereka. Para pembunuh yang bersembunyi di balik kegelapan akan memanfaatkan celah kelengahan para samurai itu. Dan disinilah peran seorang ninja pendukung untuk melindungi tuan yang mereka layani. Perang Sekigahara melibatkan banyak samurai dan para pemimpin berpengaruh. Namun di sisi lain juga terjadi perang antar pendukung di balik bayangan. Sebut saja sebagai perang dunia ninja yang melibatkan banyak shinobi yang memiliki pemahaman yang bertolak belakang dengan para samurai. Sejatinya, seorang samurai bertarung demi kehormatan dan harga diri yang tinggi. Tidak peduli mereka harus mati, karena mereka mati karena menjaga harga diri mereka. Itu adalah jalan sebagai seorang samurai sejati. Sedangkan seorang ninja hanya punya satu tujuan, bertarung untuk menang. Tidak peduli dengan cara apa mereka melakukannya, asalkan mereka menang dan bertahan hidup. Menipu, tipu muslihat, berkhianat, dan cara kotor yang sama sekali tidak mencerminkan kehormatan bisa dilakukan oleh para ninja. Maka dari itu, ninja hanya bisa dilawan oleh ninja. Dan kali ini akan menjadi pertempuran besar antara klan ninja. Sementara itu, di lokasi di mana Hito dan rombongan Shira berada. "Shira-san, maaf merepotkanmu. Apakah kau dan Shire-san juga telah lama menjadi seorang ninja?" tanya Hito. "Tidak, kami adalah pengawal pribadi Tuan, dan tugas kami hanyalah membunuh untuk Tuan," balas Shira. Iya, aku tahu. Di sini adalah seorang ninja namanya. Itu berarti kalian sudah lama melayani Tori-san ya? Shira cukup risih karena Hito cukup cerewet. Tapi berbagai pertanyaan yang Hito katakan, Shira hanya menjawabnya seperlunya. Kadang Shire juga menyaut. Meskipun tujuan Sasuke, Hanzo, dan Shira adalah sama, mereka enggan untuk pergi bersama-sama. Mereka bergerak dengan sendiri-sendiri dan tidak peduli satu sama lainnya. "Yo Ricky, aku dengar Klanari terlibat dengan insiden ini. Jadi aku harap kau bisa menepis perasaanmu. Jangan mengacaukan misi ini. Apa kau mengerti?" tegas Sasuke. "Baik Sasuke-sama, jalan kami telah berseberangan. Kali ini jika saya bertemu Torubi, saya pasti tidak akan menahan diri," balas Rikimaru. "Bagus, camkan baik-baik ucapanku. Misi ini sangat penting." "Dimengerti Sasuke-sama." Rikimaru dan Torubi memiliki semacam ikatan. Mereka adalah saudara seperguruan. Karena bakat Rikimaru sangat tinggi, Torubi akhirnya memilih mencari jalan lain untuk bisa bersaing dengannya. Rikimaru adalah salah satu dari 8 ninja jenius terhebat. Meskipun kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin klan ninja, ia mewakili ninja muda terhebat sepanjang masa seperti halnya Aya, Akemaru, Mochizuki, Sakura, Ryuki, dan lainnya yang belum pernah disebutkan. Akhirnya, para tokoh ninja hebat mulai bertindak. Perang besar ninja akan menjadi ajang pertempuran Sekigahara di balik bayangan. Terima kasih semuanya telah hadir. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Ditunggu kisah selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembah Sekigahara, bayang kelam membara, darah merah di tanah, berbaur tangis jiwa. Samurai tanpa suara, di bawah langit luka, pedang terhunus, jiwa terbakar.
agar harapan pun sirna. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Segiga hara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kegelapan menyelimuti, langit kelam terselimuti. Iblis tertawa, menerkam tanpa ampun lagi. Para pejuang gugur satu persatu dalam cengkeraman maut, mereka pun tersapu. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Segiga hara, darah yang mengalir, tangisan tak terdengar, nyawa pun berakhir. Kawan dan lawan menyatu dalam sepi, di bawah bintang-bintang yang mati. Hanya kilatan pedang yang tersisa dalam kenangan yang tiada henti menyiksa. Hancur hati di medan perang, melawan iblis dalam bayang. Segiga hati